Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Enda Mahardani. Di sini saya sebagai moderator dan di sini berjumpa walau hanya sebatas daring atau online. Semoga penyuluhan hari ini dapat menambah ilmu ya teman-teman. Amin. Ya. Tujuan pertemuan kita atau percakapan kita hari ini adalah penyuluhan mengenai apa tanda-tanda bahaya kehamilan dalam kondisi COVID-19. Untuk waktu penyuluhannya kurang lebih 20 menit. Saya serahkan kepada Mbak Anita sebagai pengisi materi. Monggo Mbak Anita. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang tanda bahaya pada kehamilan. Jadi, kehamilan itu sendiri bertemunya sel sperma dan sel telur. Dan di sini tanda-tanda kehamilan yang mengindikasikan tak adanya bahaya yang dapat terjadi di selama kehamilan atau periode antenatal yang apabila tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu. Tujuannya mengetahui tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, mengenali tanda-tanda yang mengancam ibu dan janin sejak dini. Lalu yang kedua, dapat mengambil tindakan yang tepat, yaitu menghubungi tenaga kesehatan terdekat bila menemui tanda bahaya kehamilan untuk mendapat perawatan segera. Lalu yang harus kita ketahui macam-macam tanda bahaya pada kehamilan ada 3. Di trimester 1, tanda bahayanya adalah tanda gejala yang menunjukkan ibu atau bayi yang dikandungnya dalam keadaan bahaya. Bila ada tanda bahaya, biasanya ibu perlu mendapatkan pertolongan segera di rumah sakit. 9 tanda bahaya yang perlu diketahui. Yang pertama, pendaharan pervaginam. Macam-macamnya itu ada abortus. Abortus itu kehamilan kurang dari 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Tandanya itu pendarahan dengan nyeri abdomen, rasa mulas atau rasa nyeri, terkadang disertai shock. Lalu kehamilan ektopik, kehamilan di mana implantasi dan pertumbuhan hasil konsepsi di luar endometrium atau di luar rahim. Tandanya pendarahan berwarna coklat tua dan umumnya sedikit, nyeri perut, uterus terasa lembek. Lalu mulahidatosa atau hami anggur, kehamilan abnormal di mana hampir seluruh pili Chorialisnya mengalami perubahan hidrofik. Tandanya pendarahan berulang, nyeri perut, tidak teraba bagian janin, tidak terdengar detak jantung janin. Lalu yang kedua itu sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang biasa terjadi selama kehamilan dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah serius dalam kehamilan adalah sakit kepala yang hebat, menetap, dan tidak hilang dengan beristirahat. Terkadang, sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menunjukkan bahwa penglihatannya menjadi kabur atau berbayang. Lalu, penglihatan kabur. Perubahan penglihatan atau perubahan kabur dapat menjadi tanda preeklamsi. Selain itu, adanya skotoma, diplopia, ambliopia merupakan tanda-tanda yang menunjukkan adanya preeklamsi berat yang mengarah pada eklamsi. Hal ini disebabkan adanya perubahan peredaran darah dalam pusat penglihatan di konteks cerebri atau di dalam retina. Lalu ada nyeri perut yang hebat. Nyeri perut pada kehamilan 22 minggu atau kurang, hal ini mungkin menunjukkan gejala utama pada kehamilan ektopik atau abortus. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam kesehatan jiwa adalah yang hebat, menetap, dan tidak hilang selama beristirahat. Hal ini berarti appendicitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang pelvik, persalinan preterm, gastritis, penyakit kantong empedu, iritasi uterus, adopsi plasenta, infeksi saluran kemih, dan atau infeksi lainnya. Jika ditemukan hal tersebut, maka lakukan segera pemeriksaan umum
seperti tanda vital, nadi, tensi, respirasi, suhu. Lalu jika dicurigai shock, mulai pengobatan sekalipun gejala shock tidak jelas, waspada dan evaluasi ketat karena keadaan dapat memperburuk dengan cepat. Jika ada shock secara terapi yang baik, komplikasi yang dapat timbul pada nyeri perut yang hebat antara lain kehamilan ektopik, preeklamsi, persalinan prematur, solusio plasenta, abortus, ruptur uteri imminens. Lalu ada bengkak wajah, kaki dan tangan. Ödem ialah penimbunan cairan yang berlebih dalam jaringan tubuh dan dapat diketahui dari kenaikan berat serta pembekakan kaki, jari tangan dan muka. Ödem yang ringan sering ditemukan pada kehamilan biasa sehingga tidak seberapa berarti untuk penentuan diagnosa preeklamsi. Hampir separuh ibu-ibu akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya hilang setelah beristirahat atau meninggikan kaki. Lalu ada selaput kelopak mata pucat atau anemia. Sering ditemukan ya anemia. Jadi anemia itu adalah masalah medis yang umum terjadi pada wanita hamil. Jumlah sel darah merah dalam keadaan rendah, kuantitas dari sel-sel ini tidak memadai untuk memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh bayi. Anemia sering terjadi pada kehamilan dengan volume darah meningkat kira-kira 50% dalam kehamilan. Jika ditemukan anemia, dapat ditangani dengan minum tablet zat besi dan istirahat yang cukup. Lalu ada demam tinggi. Ibu hamil menderita demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Demam tinggi dapat ditangani dengan istirahat berbaring, minum banyak, kompres untuk menurunkan suhu. Komplikasi yang biasanya timbul akibat demam tinggi antara lain sistitis atau infeksi kandung kemih, pyelonefritis akut atau infeksi saluran kemih atas. Lalu ada kejang. Pada umumnya, kejang didahului oleh makin buruknya keadaan dan terjadinya gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati, serta muntah. Bila semakin berat, penglihatan menjadi kabur, kesadaran menurun, kemudian kejang. Kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari preeklamsi. Lalu ada tanda bahaya pada kehamilan trimester kedua. Yang pertama itu kram otot. Jadi penyebabnya itu karena tekanan syaraf pada ekstremitas bawah oleh uterus yang besar. Lalu ada faktor pemberat, pencapaian sirkulasi perifer kurang, penyerapan kalsium oleh janin meningkat sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tulang dan gigi. Lalu ada anemia. Penyebab anemia itu kekurangan nutrisi, zat besi, folik acid, hemoglobinopat. Lalu penanganannya gimana? Yang pertama, kolaborasi untuk mendapatkan SF dan vitamin C. Lalu konsul tentang pemberian diet, lalu memberi nutrisi yang adekuat, istirahat yang cukup. Lalu ada perubahan libido. Penyebabnya itu pengaruh psikologis, lalu ada hormonal, lalu perubahan emosi. Penanganannya, anjurkan klien dan pasangannya komunikasi dengan baik, lalu kasih sayang, kontak fisik yang dilakukan dialihkan dengan kontak psikis. Lalu ada sakit punggung bagian bawah. Penyebabnya itu kadar hormon yang meningkat sehingga kartilage di dalam sendi-sendi besar menjadi lembek. Lalu ada keletihan juga menjadi penyebab utamanya. Penanganannya, gunakan bodi mekanik yang baik untuk mengangkat beban. Lalu hindari sepatu atau hak tinggi. Hindari mengangkat beban yang berat. Lalu gunakan kasur yang keras untuk tidur dan bantal untuk meluruskan punggung. Lalu ada Closma gravidarum. Penyebabnya itu cenderung ke genetik. Peningkatan kadar estrogen dan progesteron dapat merangsang hormon
genetik. Pencegahan, hindari sinar matahari yang berlebih selama masa kehamilan, lalu gunakan bahan perlindungan non-alergi. Setelah itu, ada insomnia. Penyebabnya itu perasaan gelisah, khawatir, ataupun bahagia, serta ketidaknyamanan fisik seperti pembesaran uterus, pembesaran janin, bangun di tengah malam. Cara meringankannya, gunakan teknik realisasi, mandi air hangat, lalu melakukan aktivitas yang tidak menstimulasi sebelum tidur. Lalu ada Stria gravidarum. Penyebabnya timbul karena perubahan hormon atau gabungan dari perubahan hormon dan peregangan. Cara meringankannya, gunakan pakaian yang menumpang payudara dan abdomen, lalu tahi lalat bertambah di leher dan wajah. Setelah itu ada sembelit. Sembelit itu gerakan saluran pencernaan melambat oleh progesteron mengakibatkan peningkatan absorpsi air, usus tertekan oleh uterus, juga seringkali akibat minum suplemen zat besi. Setelah itu ada tanda bahaya pada kehamilan trimester ketiga. Yang pertama ada pendarahan pervaginam. Tiap pendarahan keluar dari liang senggama pada ibu hamil setelah 28 minggu disebut pendarahan antepartum. Lalu ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala biasanya terjadi selama kehamilan dan seringkali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Lalu penglihatan kabur, bengkak di wajah, keluar cairan pervaginam, gerakan janin mulai tidak terasa, nyeri perut yang hebat. Lalu bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan saat pandemi COVID ini? Materi dari saya, mungkin dari audiens ada yang ditanyakan. Iya, saya mau bertanya. Iya, Mbak Monik, silakan. Apakah COVID dapat ditularkan dari ibu ke bayi yang belum lahir atau bayi yang baru lahir? Baik, saya akan menjawab. Jawabannya itu belum diketahui apakah seorang ibu hamil yang terjangkit COVID dapat menularkan virus tersebut ke janin atau bayi selama kehamilan atau persalinan. Sampai saat ini, virus ini belum ditemukan di dalam sampel cairan amniotik atau ketuban atau ASI. Hasil penelitian terbaru mengungkapkan bahwa jenis virus corona baru tidak dapat menular dari ibu hamil ke janin yang tengah dikandungnya. Pada penelitian tersebut, seluruh partisipan ibu hamil yang diteliti tersebut berhasil melahirkan melalui proses persalinan sesar. Akan tetapi, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kerentanan ibu hamil terhadap penularan penyakit tersebut. Yang terpenting, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kebersihan guna meminimalkan terjadinya resiko penularan virus corona pada ibu hamil. Baik, saya sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Monika. Apakah sudah Mbak Monika, apakah sudah mengerti? Baik, Iya, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi?
Baik, jika tidak ada, saya yang akan memberi pertanyaan. Baik, Mbak Lina, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saya? Saya sudah. Yang pertama, apa tujuan mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan? Tujuan pentingnya mengenai tanda bahaya kehamilan yaitu satu, mengenali tanda-tanda yang mengancam bagi ibu hamil dan janin sejak dini. Kemudian, dua, dapat mengambil tindakan yang tepat yaitu menghubungi tenaga kesehatan terdekat bila menemui tanda bahaya kehamilan untuk mendapat perawatan segera. Baik, jawabannya tepat sekali. Lalu saya akan memberikan pertanyaan ke Mbak Ani. Apakah Mbak Ani sudah siap? Ya. Baik. Apa yang dilakukan ibu jika mengalami demam? Mungkin Mbak Ani bisa mengulanginya lagi. Berbaring, Baik, benar sekali. Lalu pertanyaan untuk Mbak Naila. Apakah Mbak Naila sudah siap? Sudah. Sebutkan tanda-tanda bahaya kehamilan pada trimester pertama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anita. Tanda-tanda bahaya kehamilan pada trimester 1 yaitu sakit kepala yang hebat, penglihatan kabut, nyeri perut yang hebat, bengkak pada wajah, kaki, dan tangan, rapus kelopak mata pucat atau anemia, dan demam tinggi sedang. Baik, benar sekali. Selanjutnya, saya akan serahkan ke moderator, Mbak Indah Maharani. Ya, sebelum saya tutup penyuluhan kita pada malam hari ini, jadi saya simpulkan hasil kegiatan ini pada malam ini yaitu hasilnya sangat baik dari interaksi dari pemateri maupun audien, sangat interaktif, jadi sangat penting untuk mengetahui ilmu-ilmu seputar tanda bahaya kehamilan, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Pentingnya ibu hamil tetap dianjurkan kontrol hamil ke fasilitas kesehatan dan tetap harus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Sebelum mengakhiri, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Lumayan singkat, tetapi semoga penyuluhan hari ini dapat menambah ilmu dan bermanfaat untuk kedepannya dan untuk kita semua teman-teman. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.